Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 76-77. Dia hanya teman. Jawab Lion dengan senyum jahil. Hanya teman. Di depan gadis ini dia bilang aku hanya teman. Apa itu artinya gadis ini teramat spesial buat Lion? Gumam Nana sambil menahan perih di sudut matanya. Oh, aku kira dia pacarmu. Lanjut gadis itu. Lion hanya tersenyum dan kembali menyesap minumannya. Sambil menatap sepasang pengantin yang tampak bahagia dan menyapa tamu mereka satu persatu. Nana benar-benar merasa sakit hati dengan pengakuan Lion hari ini. Karena tidak kuasa menahan sakitnya, Nana berpaling dari Lion dan tanpa sepengetahuan Lion, Nana tiba-tiba pergi dari sisinya. Menyadari Nana tidak ada di sampingnya lagi, Lion menjadi panik. Dia melirik ke kiri dan ke kanan tapi Nana tidak terlihat juga. Nana, kamu kemana sih? Lion berjalan menyibak beberapa tamu dan berusaha menemukan Nana. Setelah lelah mencari, Lion akhirnya menemukan Nana. Dia melihat Nana tampak duduk dan murung di salah satu tempat duduk yang tidak jauh dari taman. Perlahan Lion menghampiri Nana dari arah belakang. Dan dia tidak sengaja mendengar Nana bicara pada dirinya sendiri. Oh hati aku, mohon tenanglah. Kamu tidak pantas merasa sakit hati melihat Lion bersama dengan wanita lain. Karena baginya kamu itu hanya teman. Tapi entah kenapa hatiku tidak terima Lion mengatakan kalau aku hanya sekedar teman di depan gadis itu. Nana menunduk dan tidak kuasa menahan air matanya. Mendengar itu, Lion akhirnya tahu bagaimana perasaan Nana selama ini. Dia tersenyum dan memeluk Nana dari belakang. Kamu memang temanku tapi teman seumur hidupku. Yang akan menemaniku sampai tua nanti. Kamu satu-satunya calon istriku. Nana terkejut melihat Lion memeluknya dari belakang. Dia berbalik menatap Lion. Dan pipinya mendadak memerah mendengar apa yang baru saja Lion katakan. Sejak kapan kamu di sini? Tanya Nana. Sejak kamu mengakui kalau kamu itu cemburu. Lion mulai menggoda Nana. Nana langsung menunduk menahan malu. Dia mendadak kehilangan kata-kata. Ah betapa malunya. Kenapa aku bisa tidak tahu sih kalau Lion sedari tadi ada di belakangku? Gumam Nana sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Melihat Nana tertunduk menutup wajahnya, Lion tersenyum dan langsung duduk di samping Nana. Nana berpikir sejak kapan Lion menjadi seromantis begini. Kata-katanya begitu rapi dan menyentuh hati. Apakah monster berdarah singa ini tiba-tiba menjelma menjadi pujangga? Kenyataannya memang begitu. Mungkin cintalah yang mengajarkannya semua itu. Dengan pelan Lion membuka tutup wajah Nana. Seketika itu mata mereka beradu. Dan untuk pertama kalinya Nana melihat tatapan Lion yang begitu lembut dan tulus. Nana, panggil Lion. Nana tidak bisa memalingkan tatapannya dari Lion. Lion memperbaiki duduknya kemudian menggenggam kedua tangan Nana sambil berkata, Nana, aku tahu kalau aku bukanlah lelaki yang baik. Tapi bisakah kamu memberikan aku kesempatan untuk menjadi kekasihmu? Dan soal perbedaan di antara kita, bisakah kita mengabaikannya? Lanjut Lion. Mendengar perkataan Lion, Nana tersenyum dalam tangisnya. Dia menarik nafas sambil mengendus. Akan aku pikirkan. Aku butuh jawabanmu sekarang. Desak Lion. Aku akan memberikanmu jawaban 1 bulan lagi. Ucap Nana. 1 hari. Tawar Lion. 2 minggu. Lanjut Nana. Lion tidak mau menyerah. Kamu di Korea tinggal 1 bulan lagi. Jadi aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Jadi aku putuskan 3 hari lagi kamu harus memberikanku jawaban. Nana merasa ngeri melihat ekspresi Lion. Namun dia tidak mau nyerah begitu saja. Baiklah, aku setuju 3 hari lagi aku akan memberikanmu jawaban. Dengan satu syarat, kamu harus mau mengikuti tes dariku. Yang membuktikan seberapa tulusnya kamu padaku. Bagaimana? Setuju. Ucap Lion tanpa ragu. Nana langsung tertawa mendengar jawaban Lion. Nana merasa gemes melihat Lion. Dengan berani dia mencubit kedua pipi Lion. Ah anak manis. Kamu lucu banget haha. Lion menjepit alisnya melihat ekspresi Nana yang kegirangan. Dia bahagia melihat Nana tertawa karena dirinya. Meskipun selama ini tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi untuk Nana dia benar-benar menyerahkan dirinya. Suasana pesta berjalan lancar. Lion dan Nana langsung kembali ke pesta dan ikut berjejer bersama para tamu untuk memberi selamat kepada David dan Mila. Di antara para tamu, pandangan Lion tertuju pada sosok gadis cantik dengan gaun panjang dan seksi. Dia berjalan layaknya model papan atas. Walaupun sebenarnya dia memang model papan atas. Melihat gadis itu ekspresi Lion menjadi aneh. Dia ingat perempuan seperti apa gadis itu. Gadis menyebalkan itu berani sekali dia datang.
Gumam Lion dengan ekspresi jengkel. Lion segera mendekati gadis itu dengan ekspresi yang dingin. Kenapa ekspresimu begitu menakutkan? Nana tidak bisa menahan rasa penasarannya melihat ekspresi Lion yang sedari tadi mengerikan. Lion melirik Nana. Ada parasit yang harus aku singkirkan. Nana menjadi bingung mendengarkan apa yang diucapkan oleh Lion. Parasit. Apa maksudnya menggunakan istilah menyebalkan begitu? Lion mengabaikan Nana. Setelah itu dia menarik tangan Nana untuk melangkah maju. Menyibak para tamu agar lebih dekat dengan gadis yang terlihat mulai menggoda David. Tidakkah kamu terlalu menyebalkan? Sehingga membuat kami lama menunggu untuk mengucapkan salam pada pengantin. Ucap Lion dengan jengkel. Mendengar suara lelaki yang cukup akrab di telinga Roslyn. Dia langsung berbalik dan kaget. Lion, kamu. Lama tidak jumpa. Ucap Lion sambil tersenyum licik. Nana terkejut melihat Roslyn. Sebagai orang yang bekerja di bidang periklanan dan majalah, dia otomatis tahu siapa Roslyn. Model luar negeri yang sangat terkenal. Bukankah dia Roslina? Gumam Nana. Aku sudah selesai. Roslyn langsung membalikkan badan dengan kesal. Sebaiknya kamu segera pergi dari pesta ini. Lanjut Lion. Nana yang sedari tadi diam di samping Lion benar-benar merasa jengkel dengan ucapan kasar Lion terhadap Roslyn. Lion, tidakkah kamu terlalu kasar? Bisik Nana. Ekspresi Nana mendadak jadi aneh. Ada bagian yang terasa perih di sudut hatinya. Entah mengapa dia merasa ingin menangis. Lion melirik Nana kembali setelah melihat gadis yang bertanya padanya. Dan Nana juga menatap Lion. Dia penasaran apakah Lion akan memperkenalkannya sebagai calon istri lagi atau tidak. Lion mengabaikan perkataan Nana dan tetap fokus sama Roslyn. Sedang David tampak tersenyum melihat sikap Lion. Kamu tidak perlu berkata seperti itu. Karena saya akan segera pergi. Roslyn menatap tajam ke arah Lion yang tampak santai. Dengan kedua tangannya ada di dalam satu celananya. Baguslah. Setidaknya udara akan segera bersih. Ucap Lion. Mata Roslyn mulai memerah mendengar perkataan Lion. Kalau saja tidak banyak orang. Mungkin dia sudah berteriak pada Lion seperti yang biasa dia lakukan waktu mereka masih kuliah. Nana menekan genggaman tangan Lion. Lion, jangan bicara sekasar itu. Tidak apa-apa, ucap Lion dengan santai. Setelah Roslyn tidak terlihat lagi, Lion segera berdiri di hadapan David untuk mengucapkan selamat. Kamu terlalu sadis kawan. Ucap David sambil menarik tangan kanan Lion. Lion tersenyum dan menggenggam erat tangan David. Dia pantas menerimanya. Nampaknya Tuan Lion yang terhormat tidak datang sendiri. David melirik Nana yang berdiri di belakang Lion. Lion melirik Nana setelah mendengar pertanyaan David. Dia wanitaku. Dan dia berasal dari negara yang sama dengan istrimu. David cukup terkejut mendengar jawaban Lion. Secara dia tahu banget kalau Lion itu kasar dan tidak kenal ampun. Serta anti banget dekat dengan wanita. Jadi ini berita besar buat David. Gadis Indonesia memang yang terbaik. Ucap David sambil melirik Mila dengan lembut. Nana tersenyum malu mendengar pengakuan Lion dan sanjungan David. Dia juga tahu siapa Mila. Dan untuk itu dia merasa bahagia bisa hadir di acara pernikahan sang bintang. Apalagi datangnya bersama lelaki yang dia cintai. Saat Lion asyik ngobrol dengan David, tiba-tiba dia melihat gelagat aneh dari sekumpulan tamu yang berangsur-angsur pulang. David, sepertinya ada yang tidak beres. Ucap Lion. David langsung melihat ke arah kerumunan yang hendak meninggalkan lokasi pesta. Kamu benar. Sesaat kemudian David melirik Lion setelah membuat panggilan. Lion, tempat ini sudah dikepung. Kita harus segera mengamankan wanita kita dulu. Ada apa ini Lion? Nana merasa khawatir dan menatap Lion dengan aneh setelah mendengar perkataan David. Lion mencoba menenangkan Nana yang tampak panik. Nana, tolong dengarkan aku. Sekarang juga kamu harus bergabung dengan keluarga David. Aku berjanji akan segera menjemputmu. Nana semakin khawatir. Kamu mau kemana? Jangan membuatku khawatir. Aku takut. Lion tersenyum melihat Nana mengkhawatirkannya. Aku tidak akan terluka. Jadi tunggu aku. Nana mengangguk dan mencoba mempercayai kemampuan Lion. Setelah itu Lion langsung bergabung dengan David. Tak lama kemudian satu persatu lawan mereka terjatuh. Hiap, Lion menekuk tangan salah satu ninja itu. Au, ninja itu meringis kesakitan. Kalian sudah membuat jas mahalku kotor. Dan juga kalian membuat kulitku yang halus ini menjadi kering. Jadi aku tidak akan memaafkan kalian. Ucap Lion seraya mendang wajah ninja itu dengan lututnya. Tanpa Lion sadari dari arah belakangnya dia diserang dan tidak sempat menghindar. Dia kena pukul di bagian punggungnya.
Nana terkejut sambil meneteskan air mata. Dia tidak bisa membayangkan yang terburuk akan terjadi pada Lion. Leon. Nana histeris. Mendengar teriakan Nana, Lion langsung melumpuhkan ninja yang menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkannya, Lion langsung berlari ke tempat Nana berdiri. Jangan menangis. Aku akan hidup untukmu. Lion menggenggam tangan Nana. Kamu kena pukul. Bagaimana aku bisa tenang? Nana menyentuh punggung Lion dan melihat bekas sepatu di kemeja putih Lion. Lion tersenyum. Aku baik-baik saja. Kamu tenang saja. Setelah ini aku akan menggodamu lagi. Nana memukul lengan Lion dengan kesal karena Lion masih sempat bercanda di saat genting. Ah, Lion meringis manja. Rasain, ucap Nana sambil menyeka air matanya. Iya maaf. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Setelah itu Lion mencium kening Nana dan kembali bergabung dengan David. Nana tertegun sambil menyentuh keningnya. Lion mencium keningku. Ah, ini kenapa membuat jantungku berdebar hebat lagi ya? Umam Nana. Karena merasa kewalahan, Lion teringat Orion yang masih tinggal di London. Tanpa pikir panjang lagi dia langsung membuat panggilan ke Ryeon. Kamu di mana? Tanya Lion setelah bunyi tut berakhir. Di kantor. Ada apa dengan suaramu itu? Aku akan membantumu kembali ke Korea. Asal kamu bisa membawa beberapa anak buah ayahmu untuk menolongku sekarang juga. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Benarkah? Kalau begitu katakan di mana lokasimu sekarang. Taman Botani London. Oke. Ketika Lion dan David dibuat kewalahan, Orion tiba bersama semua anak buahnya menggunakan setelan jas berwarna hitam. Dipadukan dengan kacamata hitam. Bersambung.